Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kelompok saya akan membahas tentang pertambangan batu bara untuk bahan bakar PLTU yang memiliki dampak positif ataupun negatif dalam segi tertentu. Kali ini, saya dan kelompok saya akan memberikan argumentasi menurut sudut pandang kami secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Agus Bayu Laksono, NPM 1912-12-0070. Mengenai kebijakan dari pertambangan batu bara, menurut saya kondisi kebijakan yang dilakukan pihak-pihak tersebut sangat menyedihkan karena banyak sekali bekas kerukan atau bekas dari galian tambang batu bara itu yang masih terbengkalai. Terdapat 3.000 bekas galian tambang batu bara yang seharusnya ditimbun kembali atau direklamasi. Dan sudah tercatat saja, khususnya di Kalimantan, pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar areal tambang yang masih belum direklamasi atau yang belum ditimbun. Dan itu terdiri dari PT-PT besar, PT Tambang Rakyat, dan ada kurang lebih 500.000 area tambang tanpa izin. Disinilah peran pemerintah yang seharusnya menekan atau berbicara langsung kepada pemilik usaha tersebut agar mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, yang seharusnya mereka timbun kembali areal tambang yang telah mereka ambil hasil alamnya. Bahkan kurang lebih sudah tercatat di Kalimantan Timur saja pada tahun 2011 hingga 2018 tercatat sudah 32 jiwa tenggelam hasil dari bekas kerukan tambang yang dilakukan perusahaan batubara di Balikpapan. Dan secara nasional tercatat antara tahun 2014 hingga 2018 jumlah korban jiwa yang tenggelam di reklamasi bekas penambangan batubara sudah tercatat 115 jiwa. Terima kasih. Nama saya Almaida Septiana, NPM 1812120043. Di sini saya akan memberikan argumen terkait video sudah diberikan oleh dosen saya di mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Menurut saya, kondisi kebijakan yang dilakukan pihak-pihak tersebut sangat menyedihkan. Banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari merusak alam, merusak lingkungan sekitar, hingga menyebabkan korban dari masyarakat sekitar. Itu sangat miris. Kebijakan perusahaan menurut saya itu masih kurang adil dan bahkan tidak adil, karena perusahaan hanya memikirkan laba atau keuntungan, tidak bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka lakukan. Contohnya seperti mereka hanya memberikan pembatas untuk lubang-lubang tambang yang sudah mereka keruk. Itu sudah sangat terlihat bahwa perusahaan menganggap remeh apa yang telah mereka lakukan gitu. Kebijakan memang sudah mereka buat, tetapi implementasinya itu masih kurang. Semua kebijakan itu tidak berjalan dengan baik, dan mereka hanya meninggalkan bekas-bekas yang itu merusak lingkungan, bahkan hingga memakan korban. Banyak sekali lubang-lubang bekas tambang yang tidak diuruk kembali, sehingga lubang-lubang tersebut hanya menjadi kubangan air yang tidak berguna. Dan masih banyak kebijakan yang masih kurang implementasinya dan belum terrealisasi. Banyak sekali yang perlu diperbaiki, mulai dari kebijakan yang masih kurang, kerjasama pemerintah dengan perusahaan masih kurang, kerjasama pemerintah dengan masyarakat masih kurang perhatiannya pemerintah dengan masyarakat pun masih sangat-sangat terlihat gitu. Harusnya pemerintah itu harus lebih tegas dalam memberikan teguran, jangan hanya memikirkan keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan untuk daerah, tapi harus memikirkan masyarakat dan lingkungan juga yang sudah dirusak. Itu sih argumen dari saya. Menurut saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Pertambangan batu bara sangat merugikan masyarakat sekitar karena banyak sekali pengaruh negatif yang ditimbulkan dari pembangunan batu bara ini. Niat baik pemerintah ialah pemerataan penerangan dalam lingkup daerah yang belum atau kekurangan pasokan listrik, di mana listrik sangat dibutuhkan dan sangat berguna untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih baik lagi. Hal yang tidak bisa kita pungkiri ialah perkembangan teknologi, di mana listrik sebagai salah satu faktor
di mana berkembangnya suatu teknologi harus bersanding dengan berkembangnya pembangunan dan infrastruktur di daerah tertentu. Salah satunya pembangkit listrik. Hampir semua kebutuhan dan aktivitas manusia dipermudah dengan adanya listrik. Sebagai contoh, penerangan, pencarian informasi menggunakan gadget ataupun sumber informasi yang menggunakan listrik. Dan juga sangat membantu atau mempermudah masyarakat untuk mendapatkan ilmu tanpa bangku pendidikan tertentu. Di sini bukan berarti sekolah tidak penting, namun yang saya maksud ialah kemudahan mempelajari sesuatu dengan berkembangnya teknologi. Jadi, semua yang saya sebutkan merupakan dampak positif yang diharapkan oleh pemerintah dan perusahaan pembangkit listrik tersebut. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan salah satu dasar negara Republik Indonesia, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, masyarakat di sekitar pembangunan PT PLTU atau pembangkit listrik sangat jauh dari kata sejahtera, di mana pemerintah kurang memikirkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam lingkungan itu. Bahkan, pemerintah mengambil secara paksa lahan masyarakat dengan berkedok pengembangan infrastruktur untuk kehidupan yang lebih baik. Masyarakat tidak bisa menyuarakan atau berkeluh kesah atau bahkan menolak pembangunan tersebut karena perusahaan dilindungi oleh pemerintah. Pendapat saya pribadi, semua kelompok tidak 100% benar. Baik dari kelompok pemerintah, di mana pemerintah kurang memikirkan sumber penghidupan atau mata pencarian, dampak bagi alam sekitar, dan kesehatan masyarakat di lingkungan perusahaan, di mana masyarakat yang tinggal atau menetap di kawasan industri lebih rentan terdampak penyakit tertentu seperti asma, karena setiap hari menghirup debu dan kecerbong asap PLTU. Di sini, pemerintah juga kurang tepat dan kurang tegas dalam menentukan suatu kebijakan, di mana pemerintah kurang mendengar aspirasi masyarakat dan juga pemerintah kurang memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang saya maksud adalah sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meratakan pembangunan dan infrastruktur di seluruh pelosok negeri, di mana masyarakat tidak mengerti dampak jangka panjang dari niat pemerintah tersebut. Yang saya maksud kurang tepat menentukan kebijakan ialah tidak semua masyarakat mau pindah dari tanah kelahirannya, di mana seharusnya pemerintah menyediakan lokasi baru dan mata pencarian baru untuk keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Agar masyarakat mau berpindah dari lahan yang akan dibangun PLTU, atau jika memang masyarakat di sekitar perusahaan enggan untuk pindah, pemerintah harus meningkatkan dan memperketat pola kehidupan masyarakat di kawasan sekitar pabrik. Kurang tegas dalam menentukan suatu kebijakan yang saya maksud ialah pemerintah tidak menuntut perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar, di mana banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena adanya pembangunan PLTU. Pemerintah juga kurang menuntut perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Yang saya sebutkan ialah gambaran kecil mengenai penilaian dari kelompok pemerintah. Selanjutnya, saya akan memberikan pendapat dari sisi perusahaan. Tidak dapat dipungkiri, suatu kelompok atau orang mendirikan suatu perusahaan tidak lain hanya untuk mendapatkan keuntungan, di mana perusahaan tersebut kurang memikirkan atau kurang memiliki sifat sosial. Beberapa tahun terakhir, banyak suatu kebijakan baru di mana perusahaan harus mementingkan lingkungan di sekitarnya. Contoh kebijakannya ialah CSR, GCG, Green Accounting, dan masih banyak yang lainnya. Semua kebijakan itu muncul karena kesalahan perusahaan, di mana perusahaan hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak negatif jangka panjang untuk suatu kehidupan. Selanjutnya, saya akan memberikan pendapat mengenai penilaian saya tentang kelompok masyarakat, di mana masyarakat juga seharusnya mendukung pemerintah yang merencanakan pemerataan bangunan dan infrastruktur, yang mana akan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dan masyarakat juga mampu bersaing dengan perubahan dunia, baik dari segi ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Akan tetapi, dukungan dari masyarakat tersebut harus bersanding atau beriringan dengan kebijakan pemerintah dan perusahaan, di mana mata pencarian dan tempat tinggal masyarakat yang tumbuh besar di daerah kawasan PLTU.
Pemerintah dan perusahaan harus mengedukasi agar masyarakat yang pindah ke lokasi baru dari lokasi yang berada di lingkungan pabrik atau PLTU memiliki keterampilan atau memiliki bidang usaha baru untuk keberlangsungan hidup mereka, di mana mayoritas di situ ialah seorang nelayan dan petani yang awam akan pengetahuan atau niat baik pemerintah yang berdampak jangka panjang. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dengan pembangunan PLTU yang harusnya berdampak positif, ternyata banyak dampak negatif yang kurang dibenahi oleh masing-masing pihak, di mana seharusnya pihak pemerintah, perusahaan, masyarakat itu memiliki korelasi yang sangat baik. Pemerintah mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat, perusahaan mendapatkan keuntungan dari penggunaan listrik, dan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik dengan adanya listrik. Akan tetapi, semua itu kurang berjalan dengan baik karena kekurangan dari masing-masing belah pihak. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya berikan tanpa berpikir ortodoks ataupun berpihak kepada salah satu kelompok. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.